Jadi dalam forex itu kita mengenal namanya sistem seperti istilahnya jual beli bersamaan. Robot ini diciptakan ya Oke. untuk mengotomatiskan kita punya metode secara manual. Oke. Oh, ternyata trading manual itu seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para budak rupiah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Antonius Gunawan di Open BO. Obrolan penting, buka-bukaan, dan objektif. Kali ini kita nggak sendirian lagi nih. Kita lagi didatengin seorang tamu yang cukup menarik lah harusnya topik yang dibahas hari ini ya. Halo Yes. Bro Samuel, apa Yes. kabar? Ya, Oke. baik-baik Pak Gunawan. Mungkin sebelum kita ngomong panjang lebar, boleh ceritain dulu nih backgroundnya Bro Samuel ini di mana sih sekarang? Oke, jadi saya kenalkan diri dulu ya. Oke. Jadi saya Samuel Kristiawan ya. Background saya ini saya mengenal trading sejak tahun 2009. 2009, berarti Yes. sudah sekitar hampir 13 tahun ya Ya, sekarang. 12-13 tahun Wow, kurang oke. lebih. Yap. Oke. Jadi ketika waktu itu saya kenal trading itu, saya dikenalkan oleh teman saya waktu Oh, saya masih di Jakarta. masih di Jakarta. Yes. Sebelumnya bagian apa sebelum kenal trading kalau boleh tahu? Saya masih ikut orang. Masih ikut orang ya? Masih ikut orang. Waktu itu saya ketemu dengan teman saya, dia Mm-mm. cerita, "Ini loh, lu nggak mau ikut nih. Apa itu? Trading." Trading. Nggak Oke. bisa, Ci. Gitu, ya kan? Yes. Kan gampang kok. Nah, akhirnya gue penasaran nih. Ya kan, Oke, gue penasaran, akhirnya siap. gue browsing, akhirnya gue coba sendiri. Oke. Nah, jadi pertama kali gue coba itu tahun 2009. 2009, itu coba-coba trading sendiri ya? Yes. Oke, baik. Menarik sekali sih. Jadi, berarti udah sekitar 12 tahun kita ngomong masalah trading forex ditekuni sama seorang Bro Samuel ya. Yes. Sebenarnya trading forex itu apa sih, Bro? Ya, jadi kalau kita mau tahu trading forex ya, Yes. mungkin kalau yang trading forex secara konvensional sudah tahu ya, Ya, kita harus membeli jual beli mata uang jual kan beli mata ya. uang ya Ha-ha, dengan secara fisik. betul. Ya, kita menyimpan dalam bentuk tabungan, dalam Yes. bentuk dolar, Hmm, dalam bentuk fisik. Oke, Ketika kita misalkan nih, kita beli di harga Rp10.000. Rp10.000. Ya. Misal let's say kita beli US dollar ya, Yes. Rp10.000. Oke. Nah, lalu kita simpan nih Hmm, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Oke. Nah, dia naik ke 11.500. Oke. Nah, saat itu kita akan menjual. Baik. Nah, itu yang dinamakan trading forex secara konvensional. Oke. Ya. Nah, Lalu yang ditekuni sama Bro Samuel sendiri? nah, seiring berjalannya waktu Hmm, kan ya, seiring banyak itu akhirnya trading forex ini bisa secara derivatif kalau kita tahu ya trading online. derivatif ya. Ya, Mungkin trading boleh online. jelasin derivatif ini apa nih? Mungkin banyak yang nggak tahu juga kan? Nah, jadi kalau kita bilang derivatif trading ini ya semacam pasar derivatif, jadi kita bisa melakukan transaksi Hmm, ya jual beli mata uang secara Yes. online dengan mekanisme. Oke. Kalau yang Mekanisme. konvensional ini kan mekanismenya kita harus ke bank ya Yes. untuk menukarkan kita Atau punya money uang. changer ya? Yes, ke money changer. Oke. Nah, sedangkan kalau derivatif Hmm, ini kita ada namanya leverage. Leverage. Ya. Daya ungkit ya? Yes, daya ungkit. Jadi Hmm, kalau saya kasih contoh yang gampang ya Oke. buat teman-teman semua. Kalau misalkan seharusnya kalau kita melakukan transaksi satu lot di forex, Hmm, kita harus membutuhkan kurang lebih 100.000 US dollar Oke. Per lot ya? per lot. Oke. Dan Wow. ini sangat besar sekali ya buat kalau kita mau Yes. coba transaksi forex dengan dana 100.000 US dollar Hmm, sangat besar. Yes. Nah, sehingga muncul ada namanya leverage. Leverage daya ungkitnya di situ. Yes, daya Oke. ungkit ya. Sehingga kalau kita Hmm, mau membeli satu lot US dollar itu tidak harus dengan 100.000 US. Oke. Menarik ya. Jadi bisa menggunakan 1.000 US dollar tergantung leverage yang dikasihkan broker kepada kita berapa. Jadi dengan leverage itu kita bisa dengan modal yang lebih dikit, tapi keuntungannya lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya? Yes, keuntungan lebih besar, otomatis seimbang dengan kerugian juga besar. Oh, berarti berbanding lurus ya? Berbanding, inline lah kita Jadi kalau bilang. misalnya keuntungan semakin besar, kerugian pun juga bisa semakin besar. Yes. High risk, high return ya? Yes. Oke. Kalau misalnya kita ngomong trading forex yang online nih, kan banyak bahasa-bahasa asing nih barusan. Mm. Nah, berarti kan duitnya nggak kelihatan bro ya? Ya, Nah, terus orangnya dapat cuannya dari mana sih?
Mungkin para budak rupiah yang lagi nonton ini kan bingung ya. Ini semua cuma angka-angka aja, terus duitnya dari mana dapatnya? Ya, jadi kalau buat teman-teman semua ya masih bingung ya, kenapa sih kita nggak pakai fisik nih, Yes, tapi bisa dapat untung betul. dari kenaikan atau pair mata uang yang kita tradingkan. Nah, itu kan nggak masuk akal ya harusnya kalau misalnya kita ngomong secara konvensional, Ya, nggak ada fisiknya, lalu bisa ada keuntungan. Nah, itu gimana sih? Jangan-jangan bisnis tipu-tipu nih. jadi kembali ke lagi namanya mekanisme ya. Oke. Mekanisme forex ini kita sebut contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan kita berdagang suatu mata uang nih, Hmm, kita katakanlah euro dengan US dollar. Euro, US dollar. Nah, Oh, pairnya bukan rupiah berarti ya nanti ya? kalau di forex kebanyakan kita bersanding dengan US dollar. Oke, siap. Let's say kita katakan contoh euro dengan US dollar. Oke. Ya. Ketika kita membeli satu lot euro US dollar, Hmm, kita berharap bahwa euro US dollar ini naik. oke. Kita buy dong. Siap. Nah, ketika harganya itu per poin dia naik, Oke. kita akan dapat untung. Untungnya dari mana itu, Pak? Nah, contoh ya, Hmm, kita beli di harga 1,12000. Oke. Nah, ketika dia naik nih menjadi 1,12100, Naik 100 ya? ada 100 atau kita bilangnya 10 pips ya. 10 pips. Ya Oke. hampir sama ya. Oke. Nah, untungannya dari mana? Nah, Yes. ini yang menjadi penasaran buat trader pemula semuanya. Betul, betul. Nah, Saya juga sebenarnya penasaran sih, Pak. penasaran ya. Iya. Nah, jadi dalam forex itu kita mengenal namanya sistem seperti istilahnya jual beli bersamaan. Oke. Kalau kita bedah secara lebih dalam lagi, Hmm, ketika kita membeli euro dengan US dollar, yes. kita berharap adalah harga euro ini naik, Betul. ya kan? Nah, harga dolarnya Turun. turun. Oke. Nah, kok bisa? Ini pertanyaan paling banyak dari para trader yang mau belajar trading. Betul, betul. Nah, secara nggak langsung, sebenarnya mekanisme di dalam trading online ini, dia itu berbalik. Jadi ketika kita lakukan buy Yes. euro US dollar, Hmm. secara langsung kita itu menjual US dollar Oh, kebalikannya. ada cross-nya di situ ya. Ada crossnya. Dan Oke. ini mekanisme yang dipakai oleh trading online. Oh, Makanya oke. kalau trading online menggunakan pasangan ya. Ya. Kalau kita yang tradisional, kita hanya satu mata uang, kita beli dolar ya udah kita jual. Tapi kalau Hmm, hmm. pasar derivatif dia menggunakan pasangan pair kita bilangnya. Oke, pair ya. Ya, Oke. seperti Oke. itu. Mungkin kalau misalnya kita jelasin lebih dalam, Pak ya, Yes. terkait trading manual dulu nih. Mm-mm. Saya sempat dengar-dengar juga sih, ada fenomena bahkan kalau harga turun pun bisa cuan. Yes. Gimana itu, Pak? Seperti tadi saya sampaikan ya, di sini Yes. pasar derivatif, ya, pasar online forex dia Hmm. punya dua arah. Yes. Gimana itu? Nah, kalau kita contoh nih, kita main di saham ya, kita trade di Hmm. saham, kita hanya tahu bahwa saham ini spot. Ya. Kalau misalnya harga naik dapat cuan, Ya. jelas harga turun rugi kan? Kalau turun kita hodler, tahan terus, Iya, ya kan? atau cut loss kalian. Ya, boleh cut loss, boleh tahan. Oke. Itu kalau di saham. Tapi kalau di forex, Hmm. karena dia menggunakan mekanisme derivatif ya, Yes. ketika kita menganalisa, katakanlah harga gold, emas, menurut berita ekonomi atau technical analysis, kita Hmm. melihat bahwa harga gold akan turun. Ya. Nah, Gimana di itu? saat itu ya, kita bisa lakukan namanya sell. Sell. Oke. Nah, sell ini jangan diartikan secara tradisional ya. Hmm. Dalam arti, loh saya punya emas, saya jual kok saya untung. Nah itu. Nah, ini yang dinamakan mekanisme pasarnya di Iya. dalam platform forex itu sendiri. Soalnya kalau dari logika kan nggak mungkin, Pak ya, kita nggak punya emas tiba-tiba sell duluan gitu. Ya, kalau secara tradisional, secara Hmm. logika, kalau tanpa mekanisme, sangat Yes. tidak mungkin. Tapi Betul. di dalam trading online forex ada mekanismenya. Oke. Nah, ini kalau yang tahu ya, penciptanya itu, kalau seorang trader ya cukup tahu bahwa ketika kita mau analisa harga naik, kita doing buy. Yes, kalau harga naik kita buy, harga turun kita sell. Yes, benar sekali. Jadi kayak dua arah ya. Ya. Kayak pedang bermata dua, bisa untung naik untung, turun untung. Jadi kalau ekonomi lagi bagus nih, Yes. kita buy, kita bisa untung. Oke. Kalau emas lagi jelek nih, ada isu apa nih ya? Hmm. Nah, kita bisa lakukan sell dan kita untung. Berarti momentumnya banyak sekali ya. Baik keadaan lagi kondisi perekonomian bagus pun bisa dapat duit banyak.
perekonomian lagi buruk-buruknya pun tetap bisa dapat Benar peluang sekali. untung juga. Benar sekali. Oke, Gunawan. fine. Jadi, kalau misalnya kita ngomong nih, trading forex sendiri nih, mungkin yang lagi banyak-banyak kita dengar sekarang, ada fenomena yang cukup menarik, Pak ya. Mm-mm. Fenomena robot trading. Robot trading. Yes. Mungkin boleh dijelasin dikit nih. Sebenarnya robot trading itu apa sih, Pak? Kalau dari seorang Bro Samuel sendiri yang sudah lama di dunia forex ya. Jadi kalau kita bahas nih ya buat teman-teman semua, robot trading ini lagi viral banget nih ya. Yes, betul. 2-3 tahun terakhir ini banyak sekali robot trading bermunculan. Betul. Ya. Sampai ada yang scam juga kalau nggak salah denger-denger ya. Ada yang scam lah ya. Nah, itu. Gimana? Nah, jadi sebelum saya mau jelaskan dulu tentang robot trading. Boleh. Robot trading ini sebenarnya sejak saya tahun 2009 sudah ada. Oh, dari awal Bro Samuel berkecimpung di dunia trading itu udah ada robot Sudah ada. trading? Ada. Oke. Lalu kenapa ya? Kok baru viral sekarang? Nah, jadi sebelum saya itu ya, saya Yes. jelaskan dulu ya Oke. tentang robot ini. Nah, robot trading ini sebenarnya adalah mekanisme ya atau istilahnya semacam coding yang Oke. dibuat untuk melakukan otomatis trading kita secara manual. Berarti otomatisasi ya? Yes, benar sekali. Oke. Jadi katakanlah let's say kita punya metode Oke. mungkin menggunakan simple moving average atau Bollinger Band ya kan. Nah, Bahasa dewa semua itu ya. bahasa trading gitu Oh, sebenarnya. bahasa trading. Oke. Ya, kita bisa menggunakan metode yang kita pakai, contoh moving average. Oke. Nah, katakanlah yang paling simpel ya, saya bikin ya. Yes. Ketika moving average cross dia dari bawah ke atas, kita lakukan buy. Oke. Nah, ketika kita manual, kita bisa buy pada jam tertentu saat kita mungkin lagi melihat di depan chart. Oke. Namun ketika kita sedang tidak di dalam chart atau kita sedang repot nih, ya kan? Kita kehilangan momen dong. Yes. Kita nggak bisa open ketika kita punya metode terjadi di dalam chart itu. Gak bisa eksekusi ya. Kita nggak bisa mantau 24 jam. Betul. Katakanlah momennya terjadi, ya indikator yang kita pakai terjadi pada jam malam hari, jam 12 malam, 11 malam saat kita tidur. Oke. Nah, kita nggak bisa lakukan open transaksi. Yes. Nah, akhirnya diciptakan namanya robot atau kalau dalam bahasa di MT4-nya ya, kita sebut dengan expert advisor. Expert advisor ya. Yes, Oke. itu robot. Jadi sebenarnya robot ini diciptakan ya Oke. untuk mengotomatiskan kita punya metode secara manual. Oh, berarti harusnya bukan sesuatu yang sakti-sakti banget ya. Nah, tergantung Gunawan, tergantung Oke. dia punya metode yang sebelumnya Yes. apakah profitable atau tidak. Jadi misal nih, saya punya metode dalam setahun saya coba Oke. pakai moving average, Yes. ternyata dia membukukan profit kurang lebih 20-30%. 20-30%. Oh, bagus tuh. Itu secara manual ya. Iya. Kalau kita bikin secara robot, expert advisor ya, otomatis harusnya kurang lebih sama dong, Harusnya. ya kan? Iya. Sama dong. Nah, Atau bahkan bisa lebih gede, Pak. Karena kan waktu tidur tetap dieksekusi kan. bisa jadi seperti itu. Iya. Ketika kita tidur, kita nggak bisa open manual, ya kan? Yes. Tapi dengan adanya expert advisor, kita terbantu. Tidak kehilangan momentumnya ya. Ya, Oke. tidak kehilangan namanya momen saat Betul. kita trading. Yap. Nah, namun sekarang ini yang terjadi ya, kalau zaman dulu tahun 2009-10 itu robot yang terkenal itu robot yang kita sebut dengan Martingale ya. Martingale ya. Ya, Oke. mungkin kalau teman-teman belum tahu Martingale, jadi dia semacam sistem robot yang membuka transaksi. Oke. Ketika dia membuka satu transaksi dan lakukan ini dalam keadaan minus, dia akan membuka lagi dengan lot yang lebih besar. Lot yang lebih besar. Ya, contoh Oke. misalkan satu, dia minus nih, dia akan buka kedua. Oh, oke. Kedua dia minus, buka ke. Bedanya sama averaging apa, Pak? Kalau misalnya kita ngomong di bahasa trading ya. Nah, kalau averaging ini biasanya lotnya itu sama. Oh, Jadi ketika kita lakukan transaksi buy ya yes. dengan satu lot, lalu kita lagi minus nih, katakanlah minus $500, Oke. ya kan? Kita buka lagi dong lot yang sama. Oke. Itu bedanya Marti dan averaging ya. Averaging. Berarti kalau yang tadi kita sebut aja Marti aja biar gampang ya. Yes, Marti, asal jangan martil ya. Iya. Lalu itu. Susah tadi ngomongnya Marti apa gitu. Marti Martingale. aja. Oke. Misalnya kita ngomong robot yang Marti tadi, berarti bedanya adalah jumlah lotnya lebih besar daripada yang lot sebelumnya. Yang sebelumnya.
Oke. Dia melipat, bisa 1,5 kali lipat ataupun 2 kali lipat. Oke. Nah, Wow. itu robot yang zaman dulu ya, Zaman dulu. yang tahun-tahun itu masih sering banget itu. Yang viral di zamannya ya. Yes, viral zamannya, bisa untung besar langsung habis besar juga waktu itu. Oke, siap. Oke. Terus berarti fenomena robot ini bukan hal yang masih baru ya, tapi sudah cukup lama ya. Lalu kenapa nih kok tiba-tiba bisa kembali viral, bahkan sampai booming ini di mana-mana? Kalau robot sendiri sudah lama ya. Oke. Robotnya sendiri sudah lama terjadi, sudah pernah ada sebelum ini. Oke. Nah, yang sekarang viral ini adalah robot Mm-mm. dengan kita mungkin kasih judul ya, robot anti MC ya. Robot ATMC benar-benar banyak sekali baca di situ ya. Robot anti MC, robot konsisten profit, dia Pasti bisa cuan itu. pasti cuan. Iya, sering diomong gitu. Dia bisa kasih kita profit rutin setiap bulan, Yes. bisa 20%. Iya, Anti menarik badai. Menarik banget tuh. Nah. Biasanya kita ngomong deposito cuma setahun nggak sampai 6% sekarang ya. Yes. Terus ini 1 bulan 10-20%. Apa yang nggak tergiur, Pak? Kita cukup tidur, Ya, kita beli aja, selesai. betul. Duduk Ini- diam dapat duit biasanya orang Benar. ngomong. Oke. Ini yang bikin 2-3 tahun ini terakhir belakangan menjadi viral. Yes. Oke. Jadi ini hal yang positif atau negatif nih, Pak? Kalau hal yang positif atau negatif ya, sebenarnya kembali ke masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, kita kan memang sempat dilanda nih 2-3 tahun ini, hampir 3 tahun ya, pandemi COVID-19. Apa ini juga bisa jadi salah satu trigger sih Pak, bisa viralnya robot-robotan ini? Bisa. Jadi Oke. memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa kondisi pandemi ini ya membuat kita yang punya usaha ini menjadi kalang kabut. Betul. Banyak yang collapse, banyak yang Banyak sekali, jatuh gitu ya. banyak sekali usaha tempat makan yang Yes. yang banyak sekali usaha yang tutup. Oke. Kita mau buka usaha lagi juga takut. Benar. Ya. Betul. Nanti sampai kapan pandemi berakhir? Ya. Nah, Mau wait and see juga agak resiko juga resiko benernya. besar sekali. Oke. Akhirnya banyak sekali offering penawaran bahwa kita cukup punya uang dan biarkan uang itu bekerja untuk Benar. Dengan adanya offering seperti itu, siapa yang nggak tergiur benernya ya? pasti hampir semua tergiur. Bahkan kita bilang ibu-ibu yang nggak jago trading ya cukup minta uang ke suaminya. Yes. Ya kan? Uang dong 100 juta buat apa? Buat trading robot. Emang lu bisa nggak pakai robot aja kan artis? Banyak Nah, seperti itu ya. banyak sekali. Nah, Oke. di sini saya mau jelaskan bahwa robot itu tidak ada yang salah dengan robot. Mm-mm. Hanya ya yang perlu diperhatikan ini robot ini apakah dia benar-benar trading Mm. atau fake trading? Oh, ini menarik nih. Baru ini saya dengar. Ya, ini pembahasan dalam ini. Yes. Oke. Boleh menarik. Namun sebelum kita masuk ke robot ini asli atau enggaknya ya, Pak ya. Apakah robot ini benernya aman-aman aja atau ada resikonya sih? Kalau kita kembali ke dalam dunia trading, finance ya, Ya. pasti memiliki resiko. Jadi dari segi finance-nya ya. Dari segi finance ya, semua instrumen trading pasti memiliki risiko. Jangankan kita bicara tentang trading ya, Oke. kita usaha aja. Ketika kita mau usaha, Mm. sewa ruko, kita usaha makanan deh. Oke, makanan. Apakah nanti usaha kita ini jalan, rame? Ketika Yes. kita nggak rame usaha kita udah kontrak, ya kan? Kita rugi dong. Udah berjalan. Ya, udah oper. ada uang yang dibuang di awal ya. Yes, apa ada risiko ketika kita usaha? Pasti ada. Pasti ada. Sama halnya untuk trading, forex, trading online, finance. Pasti semua memiliki risiko. Jadi semua komponen pakai apapun ada tingkat resikonya sendiri-sendiri. Pasti ada. Jangan Oke. kita tergiur bahwa trading ini tanpa risiko. Pasti cuan gitu, omong kosong berarti ya. Pasti ada risiko. Oke. Oke, kita kembali lagi yang tadi Bapak sempat mention nih. Ada robot asli dan ada yang bukan, Pak ya. Ya, Oke, menarik. Bedainnya gimana, Pak? bedainnya ya. Yes. Ya, mungkin kalau saya sudah pernah trading kurang lebih 12-13 tahun, Ya. kita tahu bahwa trading itu ada mekanismenya. Betul. Ya, contoh, saya pernah dapat dari teman saya ya.
Teman saya kasih info ke saya, bro ini loh robotnya seperti ini. Dia bilang ini, oh ini delay. Ya kayak pesawat ya, delay ya kan. Nah, saya lihat kalau dari sisi saya melihat dari mekanisme trading ya, saya menemukan satu keanehan dalam mekanismenya ya, kita bilang ya, bukan robotnya, mekanismenya dia lakukan transaksi. Kalau kita tahu dalam dunia trading, ketika kita lakukan transaksi buy, ya, kita akan mendapatkan harga paling tinggi atau yang kita sebut dengan as. Oh, bahasanya baru lagi nih, as. Ya. Oke. Jadi dengan kita lakukan buy, kita akan dapat harga as yang tertinggi. Sedangkan sell, kita akan mendapatkan harga bid. Nah, ini mekanisme yang standar sekali. Standarnya ya. Ya, ketika saya dapat screenshot dari teman saya itu, dia bilang, bro, ini robotnya nih, keren nih. Ya, dia bilang, menurut tuh asli nggak? Ya, dia kan tanya ya. Betul. Ya, saya tidak mencas robotnya, saya hanya melihat dari mekanismenya. Saya lihat ketika dia tunjukkan ini ke saya. Ada namanya chart candlestick ya. Betul. Nah, dia lakukan transaksi ini persis di pergantian candle. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah trading ya, pergantian candle ini adalah harga bid. Harga yang tertera di dalam chart trading itu adalah harga bid. Harga AX ini yang mengambang. Yang ada garis lagi di atasnya, tapi yang terbentuk di dalam chart adalah harga bid. Nah, di sana saya menemukan bahwa ketika dia lakukan transaksi, dia bisa mendapatkan harga bid. Ini sangat luar biasa sekali, Gunawan. Karena selama ini saya belum pernah menemukan broker yang bisa kalau saya buy, saya dapat harga bid. Gak bisa ya harusnya ya? Gak bisa. Sama halnya kita beli dolar ke BCA. Kalau kita beli dapatnya apa kursnya? Dapat kurs beli dong pasti. Sana jual. Iya. Tertinggi kan? Betul. Boleh nggak saya minta ke Bank BCA, misal nih kursnya untuk jual 15.000, saya bilang kurs yang belinya 14.500. Misal ya, contoh ya. Saya bilang ke Bank BCA-nya, mau dong beli dolar tapi harga 14.500. Nggak bisa. Harga bid yang ditawar. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini yang keanehan saya pernah dapati ketika teman saya menunjukkan chartnya. Jadi, persis sekali pada bergantian chart. Ya, kan dia ganti per menit ya. Betul. Pada waktu pergantian chart ini, dia bisa mendapat harga bid. Itu fenomenal unik ya. Fenomenal sekali. Sedangkan kalau kita berbicara trading ya, ketika kita buy ya, harga yang tertera di chart adalah harga bid. Nah, AX-nya akan berada di atasnya. Harusnya jadi ambilnya di atasnya harusnya. Ya, jadi nanti terlihat di chartnya itu garis-garisnya itu akan terlihat bukan persis pada pergantian candle, namun di atas. Baik. Nah, ini yang saya alami, saya cermati ya, keanehan-keanehan yang ada pada robot trading. Baik. Wow. Nah, ini yang harus kita tahu dulu sebelum kita namanya robot. I see. Berarti cukup banyak yang harus kita persiapkan dulu sebenarnya daripada. Banyak sekali, Gunawan. Baik. Jadi kalau misalnya kita ngomong sih robot asli sama bukan ya, tadi barusan kita bahas ya. Terus kalau misalnya bukan nih resikonya apa sih? Nah, kita bicara tentang resiko ya. Iya. Kalau kita bicara kalau robotnya ini bukan robot asli trading, ya, berarti artinya dia membuat suatu transaksi yang direkayasa. Kan? Saya bisa dong merekayasa harga di mana saya mau. Betul. Masuk akal. Ya, nggak usah saya pinter trading. Saya cukup bisa, misalkan harga sudah running nih. Tepatkan saya di bawah. Nah, yang terjadi kalau ini robot bukan robot real trading murni atau rekayasa, bisa dipikirkan nih. Kira-kira kalau robotnya seperti berarti dia pernikah dia trading atau hanya rekayasa. Kalau sudah namanya rekayasa, berarti identik dengan sesuatu yang dibuat-buat. Betul. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita ngomong tadi sempat kita mungkin yang lagi banyak diomongin orang ya, scam gitu ya. Bisa. Berarti kenapa kok bisa sampai scam gitu ya, gara-gara emang uangnya nggak asli diputar di sana ya?
Terus di mana dong duitnya? Nah, kalau kita bilang secara uangnya memang berada di dalam, kita bilang brokernya itu. Oke. Kalau kita bilang. Ya. Yes. Nah, kalau kita boleh, ini ya, saya boleh cerita yang kemarin scam terjadi itu. Yang sampai viral kapan hari rame di mana-mana ya. Viral banget ya itu ya. Yang S itu ya apa? Udahlah nggak usah sebut namanya lah. Ada warna biru-biru lah ya pokoknya. Oke, iya. Nah, itu terjadi scam. Oke. Ya. Kenapa terjadi scam? Kan? Ceritanya kan waktu itu para membernya ini senang sekali ketika si broker ini kasih sinyal. Betul. Iya kan? Betul. Dalam waktu jam sekian kita buy, kita sell, ya, profit. Wah, tepuk tangan dong semua. Betul. Hebat nih, sinyalnya bagus banget. Top ya. Akurat. Top banget. 99% dewa. God of Trader ini ya, kita bilangnya ya. Kita lihat bahwa informasi yang diberikan kepada member-member itu ke member-member yang lain ya, itu sudah miss. Pernah saya dapat info seperti ini. Alasannya, ada yang pernah tanya gini ya, itu kenapa chartnya waktu saya coba compare dengan mungkin di broker lain ya, atau kita pakai yang trading view ya, berbeda. Di trading view dia bisa turun, di sini yang scam dia bisa naik. Nah, penjelasan yang dikasih kepada membernya atau anggotanya seperti ini. Kita se-Indonesia Raya, kita lakukan buy di jam yang sama. Nah, bagi pemula, ini make sense, masuk akal. Iya, soalnya kan bisa kita ngomong, makin besar permintaan, harga semakin naik kan ya? Nah, akhirnya candle di broker ini naik. Yes. Pemula mengatakan, oh iya, bener ya, berarti ketika semua se-Indonesia Raya kita lakukan buy di jam yang sama, dia akan menggerakkan harga. Wah, bagi pemula ini merupakan alasan yang bagus, yang cocok, yang bisa diterima oleh nalar kita. Make sense banget. Ya, make sense. Yeah. Namun kalau kita lihat ya dari segi sebenarnya yang bisa menggerakkan harga dan trader retail seperti semua digabungin. Yang menggerakkan harga adalah institusi besar. Kita contohkan seperti hedge fund besar. Seperti kayak JP Morgan. Dia adalah institusi besar. Ketika beberapa hedge fund ini tiba-tiba memiliki kesamaan nih, kita buy dia buy semua kan ya. Nah, itu akan menggerakkan harga pasar. Goyang baru ya? Baru, karena lot yang dibuka pun bukan lot satu ya. Lot yang dibuka bisa sudah. Ini yang harus kita pahami. Gak main-main ya, 1000 lot ya? Iya, kalau satu hedge fund. Bayangkan, kalau ada beberapa hedge fund di dunia. Dengan dana yang kita bilang ratusan juta dolar. Kita kumpulkan mungkin yang scam kemarin hanya berapa? Apakah bisa menggerakkan harga? Nah, inilah pentingnya edukasi sebelum kita terjun ke dalam forex ataupun robot trading. Kalau misalnya kita ngomong scam ya, kan udah jelas nih, banyak yang resikonya bisa sampai scam tadi ya. Yes. Nah, kalau misalnya scam, kenapa ya kok masih banyak yang tergiur sampai sekarang? Nah, pencipta, kita bilang kayak, kita boleh bilang money game ya, atau scam ya. Mereka sudah tahu bahwa manusia ini adalah greedy. Betul. Serakah. Yes. Dan tidak pernah puas. Sifat dasar manusia. Yes, benar sekali ya. Kita harus akui bahwa kita ini serakah ya, greedy. Nah, itu yang dipakai oleh pembuatnya. Contoh, ketika kita ikut satu namanya money game ya, atau ya apalah ya. Kita sudah merasakan profitnya. Contoh, saya ikut dengan 10 juta nih. Saya kembali deh dalam 1 bulan. 30% misal. 13 juta, 30% ya. Keren nih. Iya. Ya kan? 3 bulan aja balik modal. 3 bulan sudah 90% ya. Iya. Udah balik modal. Bahkan yang kemarin itu 1 hari bisa 5-10% yang scam itu. Gila. Berarti 1 bulan balik modal. Nggak sampai 1 bulan, 10 hari balik modal. Luar biasa ya. Nah, ini yang terjadi. Dia memakai psikologi manusia. Ketika saya sudah profit 30%, apakah saya akan diam? Oh enggak. Ya dong. Suntik modal. Yang paling parah ketika kita suntik modal dengan uang yang bukan uang yang dingin ya. Kita jual modal. Wow, digadaikan. Bisa digadaikan.
Kita jual rumah berharap 2 bulan kita kaya raya. Bisa sekarang gadein rumah, bulan depan beli rumah baru. Yes, betul sekali. Nah, ini yang dipakai para pembuat. Selama dia sudah memberikan profit pertama ya ke member-membernya, member akan percaya dan timbul namanya trust waktu itu ya. Sebulan, 2 bulan dikasih profit, 3 bulan profit, 4 bulan kita mulai mikir dong. Uang saya kemarin 10 juta sudah kembali 20 juta. Oh, senang. Suntik lagi pasti itu. Kalau saya pinjam ke bank 100 juta, kembali berapa dong? 200 juta. 200 juta. Iya. Ketika semua sudah ngumpul, sudah ngerasain profitnya, mereka percaya, mereka injek lebih besar lagi dananya, akhirnya mulailah pemilik tim udah tahu nih uang masuk banyak, ya kan? Nah, dan dia tahu nih kalau kita bilang scam di trading ya. Dia tahu bahwa trading ini punya risiko. Ketika dia mengakali chartnya profit, semua membernya tepuk tangan, profit, diam. Betul. Ya kan? Betul. Nah, ketika sudah banyak dan yang terkumpul, dia kasih signal yang katakanlah buy, ya kan? Dia reverse, dia balik. Karena semua orang pasti percaya akan buy semua. Hajar full lot semuanya. Hajar semuanya. Pun waktu jamnya muncul itu kembali turun semuanya, dana habis. Ngeri ya. Ngeri banget. Kalau pemilik scam bilangnya ya ini risiko trading. Nah, ini yang harus kita perbaiki sebenarnya. Kita harus perbaiki bahwa kita harus punya edukasi yang cukup sebelum kita masuk ke dalam dunia trading. Itu berarti kalau misalnya kita sebelum mengambil robot trading harus paham dulu minimal ya terkait trading forex ya. Lebih bagus kalau kita mau ikut robot trading, kita harus tahu dulu manual trading seperti apa. Kalau misalnya kita ngomong seperti itu ya Bro Samuel. Ini kan kalau misalnya kita ngomong ini lagi viral-viralnya nih, gerbongnya lagi ada nih. Terus gimana nih buat nasibnya orang-orang yang nggak paham trading, pengen ikut-ikutan? Gimana menurut Bro Samuel? Ya kalau sarannya ya, kalau orang yang mau ikutan robot trading, yang mau ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan yang pertama. Yang kedua, kita harus coba dulu manual tradingnya. Manual trading? Nyoba dulu ya, klik-klik sendiri dulu? Klik. Ada yang bilang di sana, wah 1 poin habis tutup close sudah selesai. Coba dulu. Gampang nggak kamu poin aja di market? Benar. Manualnya aja. Gampang nggak sih saya dapat 1 poin di gold? Lalu saya ketika minus 1 poin di gold, saya close, saya stop loss, saya cut loss. Gampang nggak? Yes. Baru teman-teman bisa tahu nih. Oh ternyata trading manual itu seperti ini. Ternyata cari 1 poin itu setengah mati ya? Ya, nggak gampang. Kalau buat yang sudah expert mungkin dia sudah tahu caranya. Makanya kita bilang kalau robot yang viral ini memang kebanyakan yang menggunakan adalah yang pemula. Justru yang nggak paham. Justru yang nggak paham mekanisme trading itu yang paling banyak menggunakan. Tergiur di situ ya. Karena tergiur cukup hanya join saja. Kita nggak usah ribet-ribet mikirin analisanya, biarkan robot bekerja untuk kita. Justru harus hati-hati kayak gitu ya. Justru harus hati-hati. Kalau menurut Bro Samuel sendiri nih, kalau Bro Samuel benernya lebih prefer mana sih? Kita trading sendiri manual atau bergantung dengan robot? Kalau saya sendiri ya, Gunawan ya. Kalau saya prefer kalau kita mau coba robot, boleh. Tapi kita harus juga coba manual. Jadi harus jalan dua-duanya. Kita jalan dua-duanya ya. Kalau kita mau ikut robot ya, memang kita harus coba dulu. Coba dulu seperti apa manualnya, baru boleh join. Kalau saya mau kasih ilustrasi nih ya. Ibarat kalau kita hanya berharap pada robot. Kita bilang ini robot ya. Entah itu robot yang murni atau yang tidak murni. Yang tipu-tipu tadi ya? Saya bilang robot dulu ya. Contoh, ketika kita punya usaha nih ya. Anggap kita punya usaha, ya. Saya punya modal dong buat usaha. Saya punya karyawan yang mengerti semua seluk-beluk tentang perusahaan saya, tentang piutang saya, tentang supplier saya. Dia tahu semua tentang kunci perusahaan saya. Saya punya modal, saya punya karyawan ini pintar, dia tahu semua seluk-beluk perusahaan saya. Apa yang terjadi ketika karyawan ini terjadi apa-apa? Kita bilang mungkin dia
atau mungkin ada yang lain ya, Oke. sesuatu yang lain ya, sehingga dia harus meninggalkan perusahaan ini. Apa yang Yes. terjadi? Wah, analoginya menarik ini. Sama halnya dengan kita dengan trading manual dengan robot. Ketika kita ikut robot, entah itu yang real trading atau yang trading fake trading ya, Yes. kita lihat kalau terjadi sesuatu, kalau kita nggak belajar manual, Begitu robotnya ada apa-apa, begitu robotnya dapat, ya, kita kita buang waktu juga loh ya. Coba kita belajar manual selama setahun, belajar robot pakai robot selama setahun, kita ada waktu setahun untuk belajar loh. betul. Kita nggak mau belajar manual, kita berpasrah dengan robot, Oke. kita kehilangan waktu yang seharusnya kita bisa belajar. Oke. Di tengah fenomena yang lagi viral-viralnya nih, kira-kira menurut pandangan Bro Samuel sendiri sebagai seorang, let's say kita bisa ngomong praktisi ya, udah belasan tahun ya. Yalah, jangan praktisi lah. Orang yang pernah trading lama aja lah gitu lah. Oke. Iya. Kira-kira menurut pandangan Bro Samuel sendiri, robot trading ini cuma sekedar tren aja atau bakal jadi lifestyle sih ke depannya? Nah, robot trading akan jadi tren atau lifestyle. Iya, Kalau tadi saya ceritakan ya, robot sudah pernah ada. betul. Robot yang jadi tren ini adalah robot yang 2-3 tahun terakhir ini. Iya. Yang mereka semua sama semua mekanismenya. Trading hanya ambil persen, Iya. ambilnya sedikit-sedikit, ya kan? Lalu ada judulnya sama. Oke. Nah, ini yang terjadi yang kita bilang tren aja. Lagi viral aja. Tapi kalau kita bicara tentang lifestyle atau tren ya, sebenarnya robot sudah lama ada. Orang trading robot ada juga. Oke. Jadi robot bisa jadi lifestyle kalau kita benar-benar robot yang Murni viral robot ya. Murni robot. Oke. Kalau misalnya nih, suatu saat robot ini benar-benar jadi lifestyle, kira-kira nasib broker-brokernya itu gimana? Kalau nasib broker nggak ada masalah ya, kalau kita Oke. bilang. Asalkan kita harus tahu dulu bahwa brokernya ini jujur yang pertama. Oke. Karena kalau kita bilang broker yang kita ngomong ya, kalau mungkin teman-teman trading tahu ada istilah broker bandar ya. Iya. Nah, kalau broker bandar pasti broker nggak suka dong kita profit. Iya. Karena broker bandar ini akan melawan semua posisi kita. Oke. Tapi kalau broker yang kita bilang adalah broker yang kita bilang broker hybrid ya, atau broker yang langsung lempar order ke market ya, Oke. atau ke liquidity provider Yes. ya, mereka nggak masalah. Karena broker hanya jembatan antara retail trader dengan LP, penyedia harga atau price bid atau kita bilang liquidity provider. Oh, oke. Banyak. Banyak dalam. Kalau kita bahas tentang trading forex ini dalam sekali sebenarnya Gunawan. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya nih kita ngomong ya Bro Samuel ya. Orang kan sudah pasti banyak nih, apalagi di viral-viralnya. Pasti jutaan orang sudah pakai robot trading. Ya, saya nggak gitu barang hitung sih ya. Iya. Berarti banyak deh. Pasti banyak kan. Di kota Surabaya, apalagi kota-kota besar, Jakarta dan Iya. sebagainya. Pasti ini booming banget, viral banget. Oke. Kira-kira kalau menurut Bro Samuel sendiri, kapan nih? Kalau misalnya ada gejala seperti apa nih, orang harus siap-siap exit dari robot trading? Nah, exit dari robot trading nih. Iya. Robot trading yang apa dulu? Yang let's say yang tadi tipu-tipu lah. Yang tipu-tipu ya. Iya. Nah, kalau kita bilang kapan kita harus exit dari robot tipu-tipu ya. Kita ngomong jelek-jeleknya aja ya. Ketika kita tahu bahwa robot itu katakanlah tipu-tipu, Oke. kita masih join kan? Iya. Ya kan? Kapan kita harus exit? Betul. Ya. Kapan? Kalau kita sudah pertama kali ikut robot itu, exitlah ketika balik modal. Isi. Jadi ketika terjadi apa-apa ya, tiba-tiba scam, nggak bisa withdrawal, ya kan? Duitnya nyantol gitu. Duitnya nyantol, ya kan? Oke. Nah, profit yang sudah BIP itu kita sudah pernah tarik. Oke, jadi paling nggak modalnya nggak ikut kesedot ya? Ya, ataupun nanti kalau tinggal modalnya aja, katakanlah 10 juta, kembali selama setahun 10 juta, 20 juta totalnya ya. Yes. Jadi tinggal modalnya aja. Oke. Kita hanya rugi waktu aja. Oke. Paling nggak duitnya yang kita masukin udah aman ya? Ya, modal kita sudah aman. Oke. Mungkin
kalau misalnya dari Bro Samuel sendiri nih, ada nggak sih tips buat manusia-manusia, para budak-budak rupiah itu yang udah kandung terlanjur nyemplung nih di dunia robot? Gimana? Ya, kalau untuk tips ya buat teman-teman semua yang sudah Terlanjur masuk, ya. nyemplung. Pertama kita harus tahu dulu ya. Oke. Foundernya itu siapa? Kalau kita mau ikut robot ya. Foundernya. Ya. Main behind the gun-nya ya. Iya, sebentar sekali. Oke. Siapa foundernya? Oke. Dia apa? Apakah dia seorang trader? Apakah dia bukan seorang trader? Kita harus tahu dulu. Oke. Orang di belakang layarnya ya, pendirinya siapa? Yeah. Mungkin nggak saya ciptakan robot trading, tapi saya seorang bukan trader. Misal pengusaha bakmi gitu? Iya, saya pengusaha bakmi nggak pernah trading malahan. Oke. Bisa bikin robot. Nah, itu yang pertama. Oke, itu harus curigain pertama ya? Iya, harus tahu dulu siapa orang di belakangnya. Ya, oke. Selanjutnya? Yang kedua, kita harus tahu dulu mekanismenya apa. Robot yang dipakai dia ini apa. Oke. Apakah sama yang lagi viral ini? Apa enggak? Jenisnya ya? Jenisnya. Tapi untuk tahu itu kan kita harus belajar trading dulu ya? Ya, makanya ya. Saran yang ketiga ya, kita harus belajar trading. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak kecelik. Aduh, kecelik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tidak terjerembab. Ya tertipu lah, atau ya terjerumus lah ya. Oh iya, terjerumus, betul. Oke. Jadi seperti itu, harus tahu dulu ya siapa orang di belakangnya. Apakah dia seorang trader? Ya kan? Apakah dia bukan seorang trader? Harus yang kita tahu dulu. Harus tahu dulu semuanya. Itu kadang nggak mungkin dong kita mau ikut, kita investkan uang kita yang ngomongnya dia seorang trader, tapi kalau kita minta punya nggak portofolio manualnya? Nggak ada. Yang ada portofolio robotnya. Wah, itu yang harus kita tanda tanya besar ya. Yang paling penting. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman budak rupiah sekalian, Bro Samuel? Ya, kalau buat teman-teman semua ya, buat teman-teman trader semua yang mau belajar ataupun mau terjun ke robot trading ya. Yes. Pasti ya, kita harus belajar manual. Jangan pernah teriming-iming. Banyak sekali kasus-kasus di luar scam, penipuan, teriming-iming. Akhirnya dia transfer uang nggak tahu kemana, akhirnya hilang. Ketika dicat, diblok. Sering itu ya? Betul. Ya. Jadi jangan teriming-iming ya. Jangan pernah malas, teman-temannya. Ini yang paling penting. Ini yang kita bilang, semua orang itu malas untuk belajar. Benar ya? Betul. Jarang sekali orang malas belajar. Padahal kalau kita mau belajar ya, mau mengerti tentang trading, kita akan tahu dan kita akan terhindar dari namanya penipuan ataupun. Wow. Pesan yang cukup dalam, Pak ya. Ya, buat teman-teman semua supaya nggak terjerumus, Gunawan. Betul, harus hati-hati ya. Benar, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai gampang tergiur gitu ya. Iya, gampang tergiur. Siap. Jangan suka yang instan. Padahal instan tuh enak. Iya, yang instan cuma satu. Mie aja instan. Oke, siap. Thank you. Thank you atas waktunya, Bro Samuel. Oke, buat teman-teman sekalian, mungkin bisa jadi pembelajaran apa yang kita bicarakan di hari ini. Jadi tetap kembali hati-hati, tetap waspada, tetap selalu ingin belajar, jangan malas-malasan ya. Iya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya gitu, kita sudahin aja acara podcast kita pada hari ini. Buat teman-teman sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung aja komen di bawah ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pada Bro Samuel, juga nanti bisa kita sampaikan. Nanti Bro Samuel langsung bantu jawab di komen juga. Kalau misalnya kalian suka, silakan di like. Gak suka, dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe juga di channel ini. Oke, saya Antonius Gunawan undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses semuanya.